Kira-kira nih rasanya gimana ya? Oke, langsung aja kita cobain bumbunya dulu ya. Oke. Di Jalan Aries, Jakarta Barat nih ada warung gerobakan yang jualan mie kangkung khas Cina Benteng. Yang masaknya tuh masih tradisional banget, sobat makan. Pakai kendi yang dibakar di atas bara api. Wah, harga seporsinya cuma 20 ribuan aja. Ini dia nih mie kangkung gerobak Pak Saifuddin yang bukanya tuh mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore aja. Sekilas sih mirip kayak mie ayam dengan bumbunya yang kecoklatan ya. Tapi kira-kira rasanya gimana nih? Coba kita tanya Audio dan juga Chef Jerry. Ini namanya mie kangkung gerobak. Mie kangkung gerobak. Bener, Mau coba dong. mana nih Pak? Aduh, Oh. mantep banget. Ini lain daripada yang lain. Karena Kenapa tuh emangnya, biasanya mie ayam itu kan pakai sawi, ya Ah-ah. kan? Atau pakai toge. Pakai toge. Kalau ini pakai kangkung. Kangkung. Heeh, Wah, menarik tuh, banget. Kangkung. Terus abis ini kita tidur. Kenapa tuh? Karena Oh, bikin ngantuk. ngantuk. Nih ada kangkung sama ada togenya juga. Ada sayur toge juga. Ini bawang gorengnya mantap juga nih kelihatannya. Nih kangkung sama Kuahnya. togenya. Tapi yang aneh ya Chef ya, aku tuh bingung. Ini kuahnya kayak udah dibumbuin ya? Kuahnya udah dibumbuin. Iya kan? Jadi dia tuh kuahnya diguyur gitu loh. Iya, jadi kuahnya udah dibumbuin. Coba aku mau cobain kuahnya dulu ya Chef ya. Boleh, kita cobain kuahnya dulu. Sekilas emang mirip ya sama mie ayam, tapi ternyata beda loh sobat makan. Bumbu ayam di sini tuh dimasak menggunakan rempah-rempah dan juga ada tambahan ebinya. Rasa dari bumbunya sendiri tuh dominan asin dengan hint manis dari kecap. Wah, Wow, kuahnya Antik. kayak udah dikasih bumbu kecap, saus sambal ya, bener gak sih? benar-benar. Jadi gurih, asin, manis, sama ada kayak wangi-wangi ebi-ebi gitu, gurih. Iya, ini dipakein ebi ya Pak, bener? Oh pantes, Ebi. bener Chef, dipakein ebi. Kasih apa-apa udah enak ya Chef ya? Udah pas. Terus ada sedikit asam-asam dari aroma-aroma jeruk juga ya. Mie di sini dibuat menggunakan mie telur nih sobat makan. Jadi makanya tuh warna dari mie ini tuh lebih kuning dan ukurannya juga lebih kecil dengan tekstur mie yang cenderung kering. Nih kelihatan ya nyemeknya. Terus bumbunya juga karena dia kental pakai sagu, jadi nempel tuh ke kangkungnya, ke mie-nya. Jadi kalau kita mau bikin kuah yang kental itu bisa dipakein sagu. Bisa pakai sagu, pakai maizena, pakai aci. Nah, nih sobat makan, kelihatannya mirip kayak mie ayam ya. Tapi mie kangkung ini Iya. beda banget rasanya. Oh ternyata ini bukan mie ayam Pak, tapi mie kangkung. Pak Saifuddin. Wah enak banget, ini pertama kalinya aku makan mie kangkung. Unik banget ya, karena pakai kangkung, pakai toge. Jadi pas dimakan tuh kangkungnya lembut, terus si togenya masih crunchy-crunchy. Betul, dan batang kangkungnya juga masih crunchy ya Chef ya. Tuh. Wah, jarang-jarang nih ketemu mie yang dimasak barengan sama kangkung gini. Kayaknya bakal lebih mantep kalau diracik pakai sambal deh. Cus lah. Mau pakai sambal? Mau? Tolong, Iya dong. semprotin. Op, Hop. op, Eh, aku juga mau. Pakein kecap juga nggak nih Chef? kecap boleh lah dikit. Boleh ya. Sip. Ada saus sambelnya Pak? Oh, Ada. oh jadi di sini mie kangkung itu nggak pakai saus sambel tapi Sambel. pakai sambel aja ya. Tuh lihat tuh. Duh. Gimana Chef? Menurut kamu? Ditambahin sambel, aduh, juara umum ini. Juara umum. Juara umum enaknya, beneran. Kabupaten ya. Wah, udah gak penasaran lagi ya sama mie kangkung gerobak. Semua rasanya tuh menyatu
menyatu di dalam mulut. Kira-kira apa kata Audi dan Chef Jerry nih soal penilaiannya? Chef, aku yakin nih pasti sobat makan nih lagi mikir nih, mie kangkung Pak Saifuddin ini enak gak sih? Enak gak sih? Ih, mie kangkung, mie pakai kangkung, iya aneh gak sih? Aneh gak sih? Makin penasaran ini nilai dari kita berapa? Langsung Chef. Langsung deh. Jadi menurut kita berdua, mie kangkung gerobak Pak Saifuddin rasanya rating 5. Sobat makan, main ke kota Bogor tuh gak afdol rasanya kalau nggak cobain makanan khas Bogor satu ini. Nah, geng rating 5 mau kasih sobat makan rekomendasi makanan enak dan unik. Namanya kupat tahu doclang. Uniknya kupat tahu ini tuh bumbunya medok banget. Gak seperti kupat tahu pada umumnya. Nih Chef, ini tuh salah satu comfort food aku ya. Kalian tahu dong kalau Bogor itu dijuluki kota hujan. Benar banget, ya kan? Audi. Hujan-hujan aku tuh rasanya kayak males makan nasi. Tapi aku harus tetap makan nasi gitu. Gimana caranya? Ya kita makan kupat tahu doclang 405. Ini tuh katanya kupat tahu ya. Jadi yang pasti ada ketupatnya, ya kan? Ada tahunya juga. Ini ada tahunya juga, tahu kuning ya Chef Tahu ya? kuning. Tahu kuning. Terus ada kentangnya juga ya? Nah, tahu nggak sih Ada ini kentangnya yang unik juga. dari si Yes. doclang ini? Yes, apa? Jadi si kentangnya itu digoreng dulu. Jadi dia dikukus dulu nih. Oke. Habis dikukus dia digoreng. Jadi nanti pada saat kamu makan itu dia ada kulit luar yang Aduh, crispy. crispy Aduh, gitu. enak banget. Berarti crispy di luar, lembut di dalam. Benar. Terus ada juga telur. Ada telur ya nih ya. Tuh. Dan ada kerupuk kuningnya juga. Ini paling enak sih. Lihat tuh sobat makan, bumbu kacangnya mendok parah. Ini bukan bumbu kacang biasa ya. Kalau bumbu kacang di sini rich dan bikin ngiler deh pastinya. Kira-kira nih rasanya gimana ya? Oke, langsung aja kita cobain bumbunya dulu ya. Oke. Wah, spektakuler banget. Ternyata rasa bumbunya ya. Ini tuh rasanya lucu ya. Ini kan bumbu kacang. Benar. Biasanya bumbu kacang aku nemuin di siomay, di ketoprak, gado-gado gitu kan. Itu tipikalnya manis. Ya. Tapi ini nggak manis, jadi kayak ada asem-asemnya, asin, dan manisnya tuh sedikit banget. Benar. Coba langsung aja aku jadi penasaran sama kentang yang kamu bilang itu loh. Kentangnya boleh. Nih. Enak ya? Jadi kayak ada tekstur kulitnya ya. Itu karena lapisan kentang yang luarnya digoreng dulu. Oh, sekarang kita coba ini ya kupatnya. Ini biasanya aku tuh ketupat itu menjadi nilai penting juga karena aku nggak suka ketupat yang masih ada nasi-nasinya gitu, Oh, iya. kurang lembut. Tapi kita buktiin ya. Potongan ketupatnya juga gede-gede banget sobat makan. Dijamin sih ini kelar makan langsung penuh perutnya. Nah, dia tahu nggak apa bedanya nih ya ketupat yang buat doclang sama ketupat yang buat kupat tahu? Emang bedanya apa tuh, Chef? Nah, bedanya itu kalau di doclang itu si kupatnya itu tuh pakai daun patat. Kalau misalkan kayak di kupat tahu biasa magelangan gitu kan pakai daun pisang atau pakai plastik Iya. kan. Nah, ini tuh dibungkusnya pakai daun patat. Aku pengen cobain langsung sama ininya dong. Apa tahu? Ini tahunya. Oke, Ini aku boleh. suka banget tahu kuning gini. Kita cobain ya. Enak ya. Jadi ketupatnya itu lembut banget dicampur sama tahu kuningnya. Tahu kuning kan agak kayak asin-asin asem gimana gitu kan. Jadi rasanya tuh benar-benar menyatu, merata dan melting di mulut. Bener, ini nggak lengkap kalau makan doclang nggak pakai kerupuk. Betul. Nih seperti biasa sobat makan, cara makan ala Claudia. Emang deh warga plus 62 kalau belum makan pakai kerupuk. Beuh, bumbu kacang dicampur dengan tahu, ketupat ditambah kerupuk dong. Wah, rasanya pasti udah no debat deh. Sobat makan, kalian pasti bingung kan? Doclang tuh apa sih? Ternyata kepanjangan doclang itu adalah bumbu medok pakai kacang.
Ketupatnya lembut, tahunya lembut, kentangnya juga nambah tekstur. Dan ditambah bumbunya yang legit, manis, gurih. Aduh, pokoknya bikin lagi deh. Kira-kira menurut Audi dan Chef Kai gimana ya? Nah, pasti sobat makan yang daerahnya dekat-dekat Bogor nih penasaran. Seenak apa sih kupat tahu Doclang 405 ini? Karena ini cuma ada di Bogor doang. Bener, di Jakarta nyari gak akan ketemu, Nggak akan Bandung ketemu. gak akan ketemu, Nggak akan Bekasi gak akan ketemu, Amerika gak akan ketemu. Kejauhan dong. Iya. Cuma di Bogor, soalnya ini cuma di Bogor. Masih penasaran kan review dari kita berdua berapa? Langsung chef. Jadi menurut kita berdua, kupat tahu Doclang 405 enaknya,